Pemirsa, pemerintah telah menggulirkan program efisiensi anggaran untuk mendukung berbagai program prioritas. Tapi dalam praktiknya berbagai kepentingan publik terancam terabaikan akibat efisiensi ini, termasuk potensi naiknya tiket transportasi publik, potensi hilangnya bantuan pendidikan, hingga ancaman kehilangan pekerjaan. Pemerintah menggulirkan program efisiensi anggaran untuk melonggarkan ruang fiskal guna mendukung berbagai program prioritas termasuk penguatan ketahanan pangan serta program makan bergizi gratis. Tak tanggung-tanggung, efisiensi anggaran ini menargetkan dana hingga 300,6 triliun rupiah yang berasal dari anggaran kementerian dan lembaga sebesar 256,1 triliun rupiah dan anggaran transfer daerah sebesar 50,5 triliun rupiah. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan kebijakan efisiensi anggaran digulirkan untuk memperbaiki kualitas belanja pemerintah hingga menutup celah korupsi. Penggunaan anggaran diharapkan akan lebih efisien, lebih bersih dan fokus dalam menjaga kebutuhan dasar masyarakat. Meski demikian, dalam praktiknya efisiensi anggaran ternyata membuat kepentingan publik terancam diabaikan. Seperti yang dirasakan ribuan pekerja lembaga penyiaran publik TVRI dan RI yang sempat diberhentikan karena berkurangnya anggaran meskipun kemudian dibatalkan atas permintaan DPR RI. Akibat efisiensi anggaran ini juga muncul isu pemberhentian petugas operasi dan pemeliharaan atau OP sarana infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum yang terkena pemangkasan jumbo mencapai 81,38 triliun rupiah. Namun isu ini kemudian dibantah dan disebut bahwa yang terjadi hanyalah menunggu proses perpanjangan kontrak. Efisiensi anggaran juga membuat sekitar 663.000 mahasiswa terancam putus kuliah karena berkurangnya anggaran bantuan pendidikan setelah anggaran Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi dipangkas sebesar 9%. Dari total 844.174 mahasiswa penerima bantuan Kartu Indonesia Pintar atau KIP kuliah, sebanyak 663.821 mahasiswa terancam kehilangan bantuan pendidikan pada tahun 2025 ini. Ekonom senior Bright Institute Awalil Rizky menyebut efisiensi anggaran perlu dilakukan tetapi realisasinya harus tepat. Jika realisasinya tidak tepat, efisiensi anggaran dikhawatirkan justru akan memicu munculnya permasalahan baru. Tim Liputan Metro TV. Duh, ngurangin yang mana ya? Yang ini jangan, ini iya. Pemirsa, ngurangin biaya untuk kebutuhan pribadi aja sulit, apalagi untuk efisiensi sekelas negara ya. Tapi yang jadi sorotan adalah bagaimana kemudian efisiensi atau pengurangan ini jangan sampai kemudian bisa menimbulkan dampak untuk publik, terutama dampak yang bisa mengabaikan kepentingan bersama seperti misalnya pendidikan dan kesehatan. Dan berikut kami hadirkan paparan rasional data dan fakta dalam segmen Paradoks pemirsa. Ambisi efisiensi anggaran publik terancam diabaikan. Kita akan lihat sebenarnya dari awalnya, dari misalnya tujuannya itu apa sebenarnya atau semangatnya, spirit yang ingin dibangun dengan ada efisiensi ini. Kalau kita lihat pemirsa, tujuannya itu adalah bisa memperbaiki kualitas belanja pemerintah atau spending yang better dan juga menutup celah korupsi. Tadi sudah disampaikan kan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Kemudian ada juga kegiatan belanja dari masing-masing kementerian atau lembaga itu bisa lebih terkontrol. Semangatnya atau tujuannya itu. Tapi ternyata ada dampak dari efisiensi anggaran ini pemirsa. Kita lihat yang paling baru misalnya beberapa waktu lalu itu viral pegawai TVRI dan RRI sempat dihentikan karena dianggap efek dari efisiensi anggaran yang dilakukan maka tidak bisa membayar lagi gaji para pegawai TVRI dan RRI. Walaupun disclaimer sekali lagi ya, itu semua akhirnya dibatalkan. Tapi kan kemudian kalau nggak viral seperti kemarin, apakah akan dibatalkan? Kan bisa saja dilanjutkan. Nah kemudian ada juga Kementerian PU yang merumahkan petugas operasi dan pemeliharaan dan disebut hanya menunggu perpanjangan kontrak. Ada dampak ke situ juga. Terus ada ancaman 600.000 lebih mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar
terancam kehilangan bantuan pendidikan. Sekali lagi terancam pemirsa, walaupun memang Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menyatakan bahwa KIP itu tidak jadi dicabut. Artinya anggaran KIP yang sekitar 14 triliunan itu akan tetap dikucurkan untuk mereka masyarakat atau pelajar-pelajar yang membutuhkan atau yang merupakan bagian dari sasaran dari Kartu Indonesia Pintar itu. Kemudian selain itu juga ada dampak jam kerja BUMN itu yang dikurangi, ada listrik yang dimatikan. Itu sudah menjadi perbincangan yang hangat ya pemirsa ya, bahwa listrik AC di berbagai kementerian itu juga dimatikan, termasuk juga biaya perawatan infrastruktur yang juga berkurang. Lalu kita lihat lagi pemirsa di grafis berikutnya, kemudian efisiensi anggaran ini sebenarnya tujuannya kan untuk memperbaiki pelayanan publik. Ada manfaat-manfaat yang bisa dirasakan. Kemudian untuk membangun SDM yang unggul. Dan yang terakhir adalah meningkatkan layanan kesehatan. Tapi ternyata kenyataan di lapangannya tidak seperti itu pemirsa. Ada pembangunan proyek infrastruktur strategis yang berkurang. Misalnya kalau dari Kementerian PU saja, kemarin kan dikatakan pada saat raker dengan di DPR bahwa anggarannya ini bahkan berkurang pemirsa hanya sekitar 20 triliunan. Bagaimana dengan masyarakat di sana yang di daerah-daerah terpencil misalnya yang nggak punya jembatan, yang nggak punya akses untuk beraktivitas, yang ternyata pembangunannya harus terhambat karena adanya efisiensi seperti ini. Kemudian ada juga subsidi transportasi umum yang berkurang, seperti misalnya tiket transportasi publik yang berpotensi harganya itu akan naik pemirsa. Termasuk juga ada program riset beasiswa hingga pelatihan guru yang juga terancam dipangkas. Tapi sekali lagi kalau untuk beasiswa, sama seperti Kartu Indonesia Pintar tadi, Menteri Keuangan menyatakan bahwa untuk beasiswa misalnya seperti LPDP yang sudah berjalan dan pendaftaran ditutup kemarin, itu tidak dicabut. Kemudian ada juga beasiswa dari Kementerian Agama, beasiswa dari Kementerian Pendidikan Tinggi Saintek, itu juga masih diberlakukan, artinya tidak ada pemotongan. Lalu kemudian ada layanan kesehatan gratis yang juga terancam berkurang pemirsa. Ya barusan aja kita seneng ya pemirsa dapat kabar kalau kita bisa cek kesehatan gratis. Tapi ternyata ada ancaman seperti ini karena Menteri Kesehatan bilang bahwa sebenarnya sasaran itu kan 280 juta sasaran. Tapi ternyata anggarannya hanya cukup untuk 200 juta sasaran. Berikutnya pemirsa kita lihat bandingkan bagaimana kemudian Indonesia dan juga negara-negara yang justru banyak mengurangi potensi menteri, kementerian dan juga pos-pos yang begitu dianggap gemuk sehingga justru bisa menambah anggaran. Kalau di Indonesia kita lihat jumlah kementeriannya itu bertambah dari sebelum 34 menjadi 48. Ini kan bikin orang mikir ya pemirsa. Lah ini aja kementeriannya jadi gemuk, jadi tambah banyak ya. Pasti anggarannya lebih banyak dong. Terus kemudian jumlah wakil menterinya bertambah dari 12 menjadi 56. Itu pun juga sudah menambah anggaran pemirsa. Jumlah staf ahli menteri juga semakin banyak. Ini juga bahkan di setiap kementerian itu baru kemarin yang viral. Banyak juga publik figur yang bahkan juga jadi staf sus dilantik. Kemudian ada retret 481 kepala daerah yang dibiayai oleh APBN. Sementara kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, ada yang justru mengurangi pos-pos kementerian mereka dan juga pos-pos jabatan. Seperti misalnya di Vietnam, Pakistan, dan juga Argentina. Detailnya seperti apa kita lihat nih pemirsa. Ada detailnya di slide berikutnya, yaitu, nah kalau ini nih, misalnya di Vietnam, jumlah kementerian itu dikurangin dari 30 hanya menjadi 22 pemirsa. Jadi cukup signifikan pengurangannya. Lalu jumlah PNS-nya bahkan juga berkurang 20%, jadi hanya sekitar 100.000 pegawai dalam 5 tahun. Dan yang paling penting juga menurunkan PPN dari 10% menjadi 8%. Itu juga yang disambut antusias, disambut dengan sukacita begitu di sana ya. Tapi bagaimana sih dengan negara kita di Indonesia? Tadi seperti saya sudah katakan jumlah kementeriannya jadi 48. Ini bahkan di tahun 2025 pemirsa ada pembukaan lowongan untuk PNS 300.000 sampai dengan 400.000. Jadi kebayangkan tunjangan yang harus dibayarkan, gaji dan sebagainya. Lalu kemudian ada menaikkan tarif PPN dari 11% menjadi 12%. Tapi ini disclaimer saya tegaskan lagi pemirsa, tarif PPN ini kan kemarin yang memang ramai ini itu hanya diberlakukan untuk barang-barang mewah saja. Jadi yang hal-hal lain seperti pendidikan, kesehatan itu tidak kena, hanya barang-barang mewah saja. Lalu kemudian selain Vietnam, ada lagi negara seperti Pakistan juga Argentina. Kalau di Pakistan itu membentuk komite efisiensi, memangkas pengeluaran, menghapus 150.000 jabatan pemerintah. Lalu ada kemudian menggabungkan berbagai departemen pemirsa atau mensinergikan berbagai kementerian. Ada juga mengurangi staf di setiap kementerian hingga 30%. Itu Argentina. Itu di Pakistan. Kalau di Argentina ini memangkas jumlah kementerian dari 18 menjadi 8. Hampir-hampir mirip dengan Vietnam. Kemudian memberhentikan lebih dari 30.000 pegawai pemerintah, menghapus subsidi energi dan transportasi, serta menghentikan hampir semua
semua proyek infrastruktur publik. Tapi apa sih sebenarnya respon yang disampaikan oleh Presiden terkait dengan hal ini? Kita lihat lagi pemirsa. Kalau kata Pak Prabowo, kita sudah menghemat sekitar 300 triliun rupiah, program-program berjalan tidak ada yang disentuh, apalagi pendidikan, efisiensi ini tidak mengganggu pekerjaan operasi sehari-hari. Itu kata Pak Prabowo 14 Februari 2025. Lalu kalau kata Bima Yudhistira, Direktur Eksekutif Selios, ada yang dia katakan adalah, loh kan aneh, jadi kayak AC mati, listrik mati. Bukan itu seharusnya yang diefisiensi. Kalau sampai hal-hal yang esensial mengganggu kinerja, ini saya pikir bisa blunder ke pertumbuhan ekonomi. Ini dikatakan sama 14 Februari 2025. Jadi pemirsa, memang semangat untuk efisiensi dari pemerintah kita bisa hargai sebagai sebuah upaya untuk kemudian tadi kata Bu Sri Mulyani kan bisa menutup celah korupsi ya. Tapi tentunya kami berharap sebagai masyarakat, Bapak Ibu pengambil kebijakan agar juga lebih mempertimbangkannya secara matang supaya jangan sampai hal-hal yang esensial misalnya mau periksa kesehatan atau untuk mengakses pendidikan yang lebih baik untuk anak-anak di luar sana itu jadi terbengkalai. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.